Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik ke sesi yang ketiga. Bersobok kita balik yo mamak kita Mamanda Haji Suardi Mahyudin. Di sesi yang ketiga jangan lupa kita diliput dengan Bendang TV, channel YouTube Bendang TV. Jangan lupa didukung subscribe-nya ya. Karya anak nagari kita yang mau tamu sekali agi apresiasi. Kita kembali ke jo mamak kita. Mamak Suardi Mahyudin udah kita ketahui orang Caniago, istri beliau juga orang Caniago. Mamak ko Caniagonya di Parut Nanggadang. Jadi suraunya surau Subarang. Ya Mak ya. Jadi dari sesi pertama, kedua dan sampai kini sesi yang ketiga. Sesi ketiga kita akan berbicara tentang karir mamak ko di bidang hukum. Mama ko sampai menjadi pengadilan, menjadi hakim, menjadi apa. Dan nantinya yang keempatnya nanti kita tentang di hari pensiun menerbitkan buku-buku karangan yang sangat cemerlang. Di hari tua bisa mengarang buku. Jadi kini awak balik ke Mama ke sesi yang ketiga tentang perjalanan Mama di pengadilan. Setelah waktu zaman PRRI, indak balik lagi ke Padang karena lah ditandoi sebagai mahasiswa yang pendukung PRRI. Langsung amak ke Padang, ke Medan, itu bersekolah hukum. Jadi kini mak coba cerita di Medan sedikit mak. Apa ada terlibat amak waktu pendirian Ikrar Medan tak? Jadi ketua. Jadi itulah kita melacak itu sebenarnya. Medan itu pernah ketua, pernah berdiri loh Ikrar di Medan. Jadi gitu mak, abah cerita mak pengalaman mak di Medan mak jadi hakim, guru ya. Baik. Alhamdulillah hasil-hasil susah payah waktu zaman berdiri di Rau-Rau membawa bekal untuk melanjutkan kerja baru di Medan. Iya. Di Medan, ambo jadi guru. Pertama jadi gurunya guru sekolah Cina. Waktu itu ambo tamat sekolah guru di Bukit Tinggi, namanya Perguruan Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP), hanya setahun. Setahun ya. Murid dan sama jamunan sekolah gini Pak Usman Samsudin. Namanya Rahmani Leman. Ada busananya Ramli Leman, itu kawan Pak Taufik di Gajah Mada. Jadi tamat masa tahun di Bukit Tinggi PGSLP bagian bahasa. Inilah modal untuk jadi guru di Medan. Di samping itu pengalaman mengajar 2 tahun di SMP SMA PRRI. Cepat sekali saya diterima jadi guru karena pengalaman mengajar. Karena ada ijazah PGSLP. Waktu itu orang jarang yang dapat PGSLP, itu baru sekolahnya itu. Saya lamar di sini, ini juga meminta. Saya memilih 2 sekolah. Balik bahasa Roro ya. Maklum sekolah Cina itu ya gajinya mudah-mudahan. Balik bahasa Roro ya. Bahasa Roro. Ayo bahasa Roro lah. Jadi kok karena Medan di sana. Jadi mama aku tabok harus romantika dulu ke bahasa Indonesia. Beko kita cerita juga perubahan dari bahasa Minang ke bahasa Indonesia. Jadi Bapak terima. Jadi di Medan udah darah untuk jadi hakim itu tidak ada semua dulu. Sebab ayam orang menggalih. Indukmu petani. Ratu-ratu orang tidak ada jadi hakim. Kecuali namanya hakim. Itu kebetulan Pak Hakim dari apa ya yang mengarang buku itu di Medan bertamu dulu itu. Ini hakim pegawai, namanya nama Abdul Hakim. Ambo kebetulan hakim sama-sama. Sebab mangko sabit tidak ada darah hakim, ambo anak pedagang. Rupa dagang, walaupun jadi hakim tetap ada di dada ambo. Mengapa itu tidak bisa dihindari. Kebetulan ambo jadi hakim, ambo pedagang pula. Pedagangnya pedagang buku. Baru mau tutup buku, gue udah mau pindah
ke Bandung jadi hakim. Iya, iya, iya. Kena toko itu masih ada. Oh, Ada. gitu ya. Sampai ada. Mm-mm. Mengkok jadi toke buku lantaran dulu jadi agen koran harian kami. Jatahnya 3.000 lembar satu hari. Oh, iya, iya. Bayangkanlah satu lembar satu hari 3.000 3.000 eksemplar. Ya. Kalau gini ya. Itu kita dijadikan juga agen-agen yang lain sampai bertumpuk terjadilah toko. Tunggu setet itu adalah berkeluarga, Mak. Oh sudah. Adalah berkeluarga. Jadi keluarganya itu waktu saya seminggu datang order jadi agen, lahir anak pertama. Iya. Tahun 66. 66. Arif, ya. Si Arif. Arif ya. Arif ini ya. Arif nonton tak kini, Mak? Ya, biasanya itu masker pakai. Ayolah, Mak. Terima. Jadi Arif ini Ya. waktu dia mau lahir, kira-kira seminggu mau lahir, datang Azwar Hamid suratnya sama saya. Bang, ini ada koran terbit yang baru harian kami kirim. Ya. Saya nggak ada bilang nggak apa-apa, itu kirimnya besok. Ya. 1 sampai di Medan habis jatahnya 100, 200 sampai di Gulembang. 3.000. Oh ya. Sampai saya kewalahan. Sampai jadi guru, waktu itu saya guru. Ya. Saya udah di guru, jadi agen koran juga. Sehingga karena banyaknya majalah itu udah belakang jadi agen majalah juga ya. Mm-mm. Nah, saya juga mengantar guru-guru itu dapat jatah Ya. majalah. Nah, begitulah pengalaman menjadi guru. Tetapi begini, saya teringat orang Rau-Rau ini, Iyalah, tadi. Hah? Tadi lah, Mak. meskipun dia pedagang, meskipun dia Dia pendidikan, pegawai. pendidikan, Nama mengalir itu tidak hilang. saya tinggal. Jadi mengalir itu adalah modal tua tuh, enggak? Ya, Ah, sebab teringat apa? ya. Ayah apa? Abang apa? Anwar Mahyudin. Dia Ya. sekolah Ya. di Batu Sangkar. Mm-mm. Abdullah Nur itu bapaknya pedagang. Ya. Abdullah Nur anaknya belum ada yang jadi dagang lagi. Ya. Dipanggil Anwar ini untuk jadi anak buahnya. Begitu. Jadi saya teringat kalau itu orang di Rau semua orang pedagang. Kalau tidak ada orang lain diambil anak yang lain untuk jadi pembantu dagangnya. Begitu. Saya ikut juga dagang lah kalau itu. Iya. Tidak usah dipungkiri. Jadi sambil dagang tuh Mak kuliah hakim. Jadi hakim. Ya. Jadi hakim itu tidak ada niat. Enggak ada nih hakim dah. Tetapi setelah saya tamat belajar, Iya. saya memang tamat kuliah itu agak lama, 6 tahun. Mm-mm. Pada orang 4 tahun itu selesai. Maklumlah saya sambil menggendong anak, baca buku, mau belajar. Betul? Iya. Sampai orang-orang sama tentara itu datang ke rumah, heran dia. Saya punya anak, padahal dia anak-anak muda semua yang masuk belajar. Iya. Gitu lah. Makanya pensiunnya cepat, karena umurnya berapa kan. Iya. Selama jadi hakim, ya sebetulnya coba-coba aja melamar jadi hakim. Rupanya karena butuh hakim itu 500 orang tahun Ya. 70, saya lamar. Mm-mm. Nama saya di atas sekali diterima. Alah. Wah, karena ada guru. Kebetulan guru ini menjadi modal untuk orang menjadi hakim. Iya. Nah, saya guru, sampai kita panggil. Minta saya mau ditempatkan jauh. Saya bilang nggak mau lah. Kalau di Medan mau saya bilang. Iya. Rupanya Menteri Kehakim ini perlu orang yang mungkin. Jadi tetapkan saya di Medan. Iya. Padahal itu susah. Iya. Tapi untuk jadi panitera pengganti dulu. Oh, Untuk panitera apa pengganti. namanya itu? Catat, Tukang mencatat lah, juru tuli Nah, ya. Enggak, ya. 2 tahun baru nanti jadi hakim. Mm-mm. Hakim pertama di Tanjung Balai. Iya. Selama 9 tahun saya di sana. Mm-mm. 9 tahun di Medan. Iya. 9 tahun di Bandung. Iya. Jadi saya jadi hakim 27 tahun. 27 Jadi tahun. guru 10 tahun. Sebelum jadi hakim, jadi guru 10 tahun. Iya. Nah, dari tahun 60 sampai tahun 70. Jadi hakim 27 Iya. bulan. Pengalaman di Medan jadi hakim susah juga ya. Iya. Ya kita kan orang beragama. Iya. Nah, Orang saya itu tukang pernah penggoda. Nah, ini mengenai hukum. Iya. Karena saya sudah mencampuri hukum, saya teliti. Iya. Kebetulan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Manahan orang. Mm-mm. Orang biar aja di dalam hukum acara ada pasal
apabila seorang ditahan, ya, tidak ada batasnya itu. Iya. Kapan di sidang, Kapan pengadilan mulai? masa sudah putus. Tapi saya waktu itu protes. Iya. Memang saudara baca mana itu hukum acara mengatakan penahanan sekian bulan? Memang tidak ada. Iya. Waktu itu hukum Belanda yang berlaku. Orang ditahan kapan mau aja lepaskan. Iya. Saya tidak mau. Iya. Ditentukan dulu. Berapa bulan? Sampai dibentuklah hukum acara pidana. Waktu itu saya bukan sebab banyak orang PKI India diri. Iya. Tidak ada tahun tahanan. Sebab memang tidak ada masa tahanan. Iya. Berapa suka hakim itu. Saya nggak mau. Nah, baru ditentukan pertama hukumnya 20 hari, 40 hari, baru Iya. setahun. Nah, jadi hakim pertama di Tanjung Balai 9 tahun, di Medan 9 tahun, Iya. di apa 7 tahun. Nah, jadi, Jadi di samping itu usaha jalan. tetap usaha mengalir, Iya. tetap berjalan. Ya, Awak beraja pengadilan hakim awak berjalan juga, ya nak? betul juga. Nah, jadi benar-benar ciri khasnya awak yang lah mengalir Jadi darah kalau pengalih. saya pindah ke jadi pengadilan, saya kan ngajar sekolah Cina. Iya. Saya diberi hak untuk menggantikan siapa yang saya mau diangkat untuk di sekolah guru Cina. Iya, iya. Teringat saya Datuk Mustafa. Datuk Mustafa ini kan jadi guru di Medan. Iya. Tapi memang guru apa aja. Iya, ya. Saya panggil, mau jadi guru, gantikan saya. Oh maulah katanya. Iya, iya. Jadi guru Islam Cina dia. Sampai orang tanya, orang Islam aja di guru sekolah Cina. Cek tu Baru nambi. gaji saya tuh Oh, gitu. dek Datu Lilin Ah, baru jadi Iswadi banyak tinggal. juga Iya. apa itu. Akhirnya pindah. Jadi arti kata gitu, walaupun begitu amak, kalau untuk bagi peluang itu untuk orang awak orang itu memang tetap utama lah, gitu ya mak ya. Itu contohnya buktinya Datuk Mustafa itu, Datuk Mustafa ya, Ya, itu sama. menggantian sekolah Cina yang mak pegang itu. Padahal itu sumber penghasilan nggak ada gaji ya. Di sana di mamaku ditinggalnya. Jadi Datuk Mustafa kau dua kali bari mak. Ada. Kan itu gitu. Oh, Datuk gitu. Nggak orang lain loh. Nggak orang lain. Nah, iya. Jadi itu. Jadi benar-benar perjuangan nama untuk kepentingan orang awak tetap selalu mengalir. Dan juga cek lain di sana yang seperti kita kaji kini ikrar. Dan ikrar yang ada kini go. Ya. Medan itu dari dulu lah ada punya ikrar, di tahun 50-an lah ada punya ikrar ya. 50-an tidak salah. Belum ya. Pokok sebelum 70-an lah. Kamu ke situ kemarin. Jadi ikrar itu di Medan udah ada. Jadi Mama salah satu termasuk pendiri dan akhirnya menjadi ketua ikrar di Medan. Jadi itu catatan kita di sana. Kita berhadapan dengan orang tua, orang paling tua dalam soal organisasi. Tidak salah orang ikrar sedunia berkonsultasi ya mak ya. Jadi itu di sana Mama Wak lah menjadi pengadilan, lah menjadi hakim sampai di hari moga sampai pensiun. Moga jabatannya di itu pegawai negeri itu mak ya. Pegawai negeri lah. Ya, lagi berkirim juga sampai kini mak ya. Lagi berkirim juga bu ya. Alhamdulillah. Jadi ikrar tertua kini kau boleh enggak kecil? Kalau kata tadi ya mak mendirikan sekolah di kampung dulu waktu zaman PRRI dulu kan Mukhtar Sarif. Mukhtar Sarif itu almarhum ini menjadi ketua ikrar pertama di Jakarta. Ini sebenarnya menentukan ikrar jaya dulunya ya mak ya. Itulah sejarah. Amak bisa cerita tentang ikrar tak seketik mak? Anan ikrar yang mak ketahui sejarah nama. Kita ni sebelum ikrar cerita ikrar lah lai. Ya. Jadi begini, sesudah PRRI berduyun-duyunlah orang datang ke Medan. Salah satu Ambo. Sudah PRRI kan? Ya. Demikian dulu, kita stop, kita lanjut ke sesi ketiga untuk tentang bercerita ikrar. Demikian ya dulu di sana.